Kajian kita adalah salah satu surah yang setiap hari kita ulang-ulangi dalam ibadah solat Bapak Ibu, yaitu tafsir daripada surah Al-Fatihah. Yaitu diambil daripada tafsir karya seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ulama-ulama Nusantara ini bersambung sanadnya kepada beliau. Asal Banten tapi masyhur fil Haramain Makkah dan Madinah. Bahkan dunia. Beliau punya satu karya emas yang bernama kitab tafsirnya adalah Murahul Labid. Nah, di sini beliau menafsirkan supaya kita paham ketika kita membaca surah Al-Fatihah maka kita tahu tujuannya. Karena Al-Fatihah ini hampir, makanya Al-Fatihah banyak namanya Bapak Ibu. Makanya Al-Fatihah ini sesuai ya, karena dia menerukun salat Al-Fatihah di antara di awal pertama. Makanya kalau ada kita melakukan salat tanpa Al-Fatihah wajib diulangi. Tidak akan sah solatnya. Maka bisa batal solatnya kalau Al-Fatihah tidak ada. Makanya diletakkan pun dia, makanya Al-Fatihah sebagai pembuka. Dalam kata lain, ulama juga para mufassirin menyebut dengan istilah Sab'ul Masani. Kenapa Sab'ul Masani? Karena Al-Fatihah ini berulang-ulang Bapak Ibu kita ucapkan. Zuhur 4 kali. Betul Bu? Ya Bu ya? 4 kali. Asar 4 kali. Maghrib 5. Hah? Nah, itu berarti nyambung Bapak Ibu. Ya 3 kali. Isya 4 kali. Subuh 2 kali. Sab'ul Masani berulang-ulang. Nah, inilah surah Al-Fatihah. Ada juga namanya Ummul Quran, Ummul Kitab. Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling istimewa. Di dalamnya banyak rahasia. Yang mana surah Al-Fatihah ini diawali salah satu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam mazhab Syafi'i bahwa Bismillah itu ayatun. Ini bahagian ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi nanti Bapak Ibu jangan heran. Kalau pergi ke Maroko yang mayoritas mazhab Maliki, ditengok mushaf mereka, nggak ada Bismillahnya. Ini karena ada perbedaan di sini. Tapi mazhab Syafi'i, Bismillah ini bagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah ini disebutkan oleh para ulama fi fadli suratil Fatihah, keutamanya banyak sekali. Nah, di antaranya adalah munziyatun, adalah penyelamat. Liman yuhafizuha, siapa yang menjaganya, wa yudawimuha, dawam membacanya, qablan naum, sebelum tidur, maka dia menjadi munjiat, penyelamat kita. Yang kedua kata para ulama, surah Al-Fatihah ini juga adalah mun'iyatun. Mun'iyatun apa ini? Mun'iyatun ini adalah pembebas kita daripada an azabil qabr, daripada azab kubur. Jadi surah Al-Fatihah ini surah yang paling istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya saja sudah berapa Bapak Ibu asma Allah. Allah, ya Allah. Iza daqat alaihimud dunya faqul Allah. Kalau kita merasa sempit ini dunia, maka katakan ya Allah. Di sini sudah berapa asmaul husna? Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Karena walillahil asmaul husna fad'u biha. Kalau kau seru Allah, kalau kau panggil Allah, panggil dengan nama-nama yang sudah jelas, yang indah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, itu asma Allah. Mana lagi? Malik, ya Malik, ya Malik. Nah, di sini banyak hikmah-hikmah di dalam surah Al-Fatihah. Nah, di antaranya Bismillah ini Bapak Ibu. Jadi tafsir ini Bismillah itu bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani itu memulai dengan banyak. Bahaullah, kemuliaan Allah. Makanya segala sesuatu yang baik, kita mengamalkan hadis baginda Nabi, maka kita mulailah dengan Bismillah. Karena hadis Sunan Abi Daud, kullu ayyi zibalin la yabda bil basmalah fahuwa aqta aynakisul barakah. Jadi kalau segala yang baik-baik tak kita mulai dengan bismillah, nakisul barakah, kurang barokah. Makanya apa? Min adati salaf, kebiasaan para ulama Bapak Ibu, daripada kebiasaan ijazannafu al-kutuba, kalau mereka mengarang kitab, fabda'u bil basmalah, pasti mereka mulai dengan bismillah. Makanya Al-Imam As-Suyuti yang hafalnya 300.000 hadis lebih, hafalan beliau. Ada mengatakan 200.000. Beliau menulis satu kitab namanya Lubabul Hadis. Yaitu dia sebutkan bahwa ada tentang fi fadilatil basmalah. Ada 10 hadis berbicara tentang keutamaan bismillah yang ada pada surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita memulai segala, mulailah dengan ya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, dalam kitab Ar-Raja, bismillah ini juga sesuai dengan ya peletakannya.
Jadi kalau kita sepakat contoh hal yang ya anggap dulu rokok sepakat kita makruh, maka ketika kita mengucapkan bismillah sesuatu yang makruh, maka bismillah mengucapkannya itu juga makruh. Nah itu Pak. Ya, makanya jarang walaupun kiai dia sampai parfumnya kuning ya Pak. Banyak guru-guru kita ahli rokok, ahli hisab. Pak, sampai kuning parfumnya pun rokok tuh Pak. Tapi jarang kita dengar bismillahirrahmanirrahim sampai di Samsu, ya Pak. Ardat Marbol nggak ada dia. Kenapa? Dia paham. Karena sesuatu yang tapi kalau diletakkan sebagaimana dalam awal-awal ya kitab I'anatut Talibin kepada yang haram, itu justru haram, bahkan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya mau main judi, mau berzina, bismillahirrahmanirrahim, disangkanya dengan bismillah itu halal lah zina itu. Oh, justru mengejek Allah. Itu haram di atas haram lagi. Ibaratnya haram kuadrat. Ya, kalau meletakkan bismillah pada bukan tempatnya. Maka ya dalam kitab Uqudul Lizain, begitu juga dalam kitab Nawadir, di awal-awal kitab ya para ulama sudah membuat satu kisah bagaimana ada wakanat imra'atun, seorang perempuan, laha zaujun munafik, dia punya suami yang munafik. Karena perempuan ini bininya ini dikit-dikit bismillah, ambil ini minum bismillah, berpakaian bismillah, letakkan bismillah, padahal namanya bukan si bismillah Pak, bukan si basmalah namanya. Tapi dikit-dikit bismillah. Ini nampaknya ku kerjain biniku ini. Ya, kata orang suami yang munafik, ku kerjain. Ini dinukil oleh para ulama kisah ini, hikayat. Dikerjainnya Pak. Satu malam colok dulu, ambil dulu surratan. Surah ini adalah berisi perhiasan. Coba ambil. Setelah diambil, udah ihfaziha. Coba kau simpan. Nah, disimpanlah oleh istrinya yang dikit-dikit bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tengah malam datang suami yang munafik ini, farama ila bi'ri darihi. Dia buang di sumur yang di rumahnya. Dia buang nih. Lalu besoknya, coba sini. Mana yang kemarin yang saya suruh kau simpan? Coba sini. Ya, tiba-tiba datang perempuan ini. Dia letakkan wawadat siyadaha. Dia letakkan tangannya. Fakuli. Fakolat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa? Ada lagi barangnya. Kenapa? Fa'amarallahu Jibrila ayyanzila ila hadal bi'ri sari'an. Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke sumur itu mengembalikan tadi yang dibuangnya, perhiasan yang dibuang. Ketika perempuan yang mengatakan bismillah, setelah dia datang istrinya, dia bawa ini Bang, ya perhiasannya. Tentu pata'ajjab hajar rajul. Ini suami yang munafik ini ibaratnya takoju ambo kata dia Pak. Ya, terkejut saya kata dia. Terkejut, pataba ilallah. Maka ini suami bertaubat karena melihat betapa keagungannya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah bismillah dalam aktivitas yang bernilai baik. Baru alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dalam tafsir Murahul Labid kata Syekh Nawawi, as-sana'u lillah, memuji kepada Allah, as-syukru lillahi ala ni'amihi sawabigi. Kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmatnya yang sempurna, allazi hudahum al-iman, khususnya nikmat iman. Jadi ketika Bapak Ibu baca alhamdulillah, berarti di antara ini ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang mana? Khususnya nikmat iman yang mesti kita syukuri. Banyak Bapak Ibu orang yang sehat badannya. Ya, sehat badannya, banyak hartanya, tapi enggak ada nikmat iman, tak tergerak hatinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ini dalam kitab Nuruz Zulam, ya sarah daripada kitab Aqidul Awam karya Syekh Muhammad Nawawi juga, beliau menyebutkan bahwa alhamdulillah itu adalah samaniyat ahrufin, 8 huruf. Ini dilalah menunjukkan kata Syekh Nawawi, anna abwabal jannati, bahwa pintu surga juga kata beliau 8. Jadi di setiap huruf daripada alhamdulillah ini punya rahasia dan punya makna. Cuma nggak bisa kita bahas satu-satu di sini Bapak Ibu. Maka siapa yang membacanya ikhlas karena Allah, maka dia akan Allah beri ta'ziman lahu, sebagai kemuliaan baginya. Dia akan bisa memasuki di mana pintu mana saja yang 8 daripada surga. Dengan kemuliaan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika kita mengucapkan tafsirnya alhamdulillah adalah pujian syukur atas nikmat Allah. Tapi tidak cukup hanya di lidah dengan ucapan alhamdulillah. Mesti ditunjukkan. Mesti dibawa nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh nikmat harta. Jangan sempat harta ada setiap tahun bisa layak berkurban, tapi sepanjang hidupnya tak pernah berkurban. Maka kata Imam Ibnu Hazm, pendiri mazhab ulama besar,
kullu nikmatin, setiap nikmat, la yuqarrib ilallah, tidak bisa kita bawa nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara nikmat-nikmat harta, ya, tak mau kita memberikan sebagian harta kita, hanya mungkin patungan 2.800.000, 2.700.000, 2.300.000, 2.400.000, tidak mau kita. Fahiya baliyatun azimah, itu sebenarnya musibah yang paling besar menimpa seseorang. Punya nikmat, tapi satu pun nikmat itu tak dia bisa bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kurban itu sesuai dengan katanya, kurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, apa kata Senawi? Khaliqul khalqi, yang menciptakan makhluk. Boleh khaliqil khalqi. Nah, ini kenapa sampai gini? Karena ada orang ini mencari-cari apa, Pak? Supaya bisa kita katakan cara bacanya dua. Karena ada orang semenjak ada lab-lab ini, dia cari kapan Ustaz ini salah ini. Memang begitu ya. Ya, makanya ada juga orang sekarang ini aneh-aneh bentuk-bentuk orang ini. Khaliqul khalqi, yang menciptakan segala makhluk, baik dia malaikat, baik dia jin manusia, itu Allah yang menciptakannya. Wa raziquhum, yang memberi rizki. Jadi Rabbil alamin, yang memberi rizki. Dan wa muhawwilun an halin ila halin, Allah yang menukar, yang merubah dari satu kepada bentuk yang lain. Maksudnya Allah yang mudabbiril kullal umur, yang mengatur segala urusan. Itulah tafsir daripada Rabbil alamin. Jadi Rabb, rububiyah. Maksudnya apa? Yang mengatur segala alam semesta. Mau dia manusia, mau dia jin, itulah tafsir daripada Rabbil alamin. Yang terakhir, tafsir daripada Ar-Rahmanir Rahim. Rahman. Atipu alal barri wal fajiri. Jadi Rahman Allah itu, mau orang jahat, mau orang baik, Allah beri. Walau kana kafirun, sekalipun dia kafir, ingkar kepada Allah, ateis, melawan Allah, Allah Maha Rahman. Makanya tafsirnya atipun alal barri wal fajiri. Mau orang jahat, tak pernah sholat, bahkan mengejek Allah, menghina Allah, tetap Allah kasih rezeki. Itulah Allah itu punya sifat Rahman. Punya sifat Rahman. Bahkan memberi rizki mereka. Wa yarzuquhum, memberi mereka rizki. Bahkan wadab'ul afati anhum, menghindari mereka daripada cobaan-cobaan. Maka jangan heran kita melihat ada orang, dia ya ingkar kepada Allah, dia tak pernah ibadah, dia jahat, tetap Allah berikan rizkinya. Jangankan sedemikian, seekor binatang yang kecil yang berada di dasar lautan, kalau kita pikir secara apa, enggak ada fungsinya, tapi Allah beri rizki, padahal mengalami beberapa kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dasar laut, gelapnya di bawah tanah, tapi Allah sampaikan rizkinya. Jadi rahmannya Allah itu secara mendalam, rahmanun fid dunya, mau orang jahat, mau orang buruk. Jadi kalau kita lihat ada orang yang bukan seakidah dengan kita, tapi lancar, rizkinya lancar, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman. Tapi kata Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, sekiranya ada orang saudara kita, mau dia orang Cina, suka membantu orang Islam, bukan ada tujuannya untuk menghancurkan Islam, biasanya Allah balas ketika dia masih hidup di dunia. Allah balas ketika dia masih hidup di dunia. Itulah Rahman, Rahmannya Allah. Yang terakhir Rahim. Apa tafsir Rahim? Allazi yasturu alaihim az-zunuba fid dunya, yang mana Allah menghapuskan segala dosa kita, orang yang beriman ketika masih hidup di dunia, wa yarhamuhum fil akhirah, Allah kasih rahmat di akhirat, wa yudahiluhum al jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi rahimnya Allah ini hanya bagi orang yang beriman. Makanya kita panggil Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Dan sifat ini jugalah yang mesti kita aplikasikan kepada kita yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pejabat tidak ada sifat Rahmannya, dia akan zalim. Kalaulah seorang ulama tidak ada sifat Rahman dan Rahimnya, pastikan dia, kata Imam Nawawi, pasti hasad bersarang dalam hatinya. Wah ini Pak. Ya, kalau ada ulama nggak ada Rahman dan Rahimnya, maka dia an-nazru ilal ummah, melihat umat ini, melihat orang bi'ainin naza, bi'anil ghadab, dengan mata kebencian. Hanya kelompoknya yang paling benar. Dengan mata picik. Padahal dai ulama itu an-nazru ilal ummah bi'ainir rahmah. Jadi sebenarnya dai itu adalah melihat umat ini dengan mata kasih sayang. Makanya Imam Nawawi itu nasihat kepada ulama-ulama apa dalam kitabnya? Al-hazru minal hasad, hindarilah sifat hasad. La hasada, ya tidak ada hasad yang paling besar
illa kahasadil ulama, kecuali hasadnya para ustadz dan ulama. Sesama ulama bisa hasad. Ya, memang dia bukan, memang dia hasad kepada ulamanya, ya, dia pengaruhi murid-muridnya, ya, sehingga dia tolak, ya, ulama-ulama yang lain. Bayangkan tuh Bapak Ibu, ya, berapa banyak gara-gara hasad nih, oh, tolak sini, tolak sini, tolak sini. Ulama yang benar-benar ulama ialah laksana emas, sekalipun dia dicampakkan ke dalam lumpur, diambil tetap dia emas, tetap dia bernilai. Walaupun dikerahkan sejuta bajar-bajar untuk menjatuhkan dirinya, kalau dia benar-benar ulama tetap wangi. Dia seperti kayu gaharu, semakin dibakar. Jadi tidak bisa, walaupun sejuta bajar-bajar membuat bahwa ini ulama jahat, padahal tak jahat. Cahaya keulamaannya tidak akan pernah padam kalau dia benar-benar ulama. Nah, jadi percuma, sia-sia saja. Ya, sia-sia saja kalian tolak sini, tolak sana, tolak sini, tolak sana. Itu berangkat dari apa? Hasad yang bersarang dalam hati. Ya, apalagi orang awam dihasad kepada ulama yang benar-benar istiqamah. Itu alamat paling ringan. Bahasa Imam Syafi'i paling ringan, mati su'ul khotimah. Itu paling beratnya. Bukan ringan bahasa Imam Syafi'i itu, ya, sederhana, paling ringan matinya sul khatimah. Maka tanamkan sifat Rahman dan Rahim. Kalau seorang perempuan tak ada sifat Rahman dan Rahimnya, maka itu makanya ada anak, ya, ibu perempuan tega memasukkan hasil janinnya ke septi tank WC. Hilang rasa Rahmannya. Sedangkan binatang singa, segarang-garangnya singa, jarang memakan anaknya. Sebesar-besarnya gajah, jarang menginjak-injak anaknya. Tapi ada orang sekarang mengaku dirinya manusia, mengaku dirinya hamba Allah, tapi rela, ya, menghinakan, membuang anaknya hasil dari dirinya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Jadi makna Rahmannya Allah ini